Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya saat ini sedang ada di Citerep. Kebetulan di sini ada rumah ya, rumah koi. Yang mana rumah koi itu sepertinya pembibitan ikan koi dan menjual belikannya. Oke, saya akan menuju ke sana untuk sedikit eksplor ya, atau melihatlah kondisi dan keadaannya. Pak, dari mana Pak? Dari masjid, Pak. Dari masjid. Iya, saya mau ke rumah koi. Udah janji Pak sama Pak Agus ya? Iya. Sama Pak Pilin juga udah janji. Mau sedikit-sedikit nanya-nanya masalah ikan koi. Mudah-mudahan bisa ngebantu untuk menjualnya ya. Iya. Ya, mau ikut sana? Iya, makasih, Pak. Makasih ya, ya. Oke. Iya, rumahnya tak jauh dari rumah saya. Rumahnya di bawah. Sebentar lagi nyampe, jalan kaki. Iya. Rumah koi Bogor. Nah. Rumah koi Bogor. Nah, itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lagi pada ngumpul ini. Iya, Pak. Noves, Pak Pilin. Pak Agus. Iya, Pak Agus. Alhamdulillah nih saya punya kesempatan nih Pak Agus ya untuk bertanya-tanya nih. Saya lihat memang ada rumah koi Bogor ya. Kayaknya di atas juga ada ya? Iya. Di atas juga ada. Oke. Boleh saya berbincang-bincang kita sedikit Pak ya? Iya. Iya. Ya, saya sedang bersama Pak Agus ya, pemilik rumah koi Bogor Pak Agus ya. Kira-kira udah berapa lama nih Pak Agus usaha ikan koi ini? Ya, jadi mulainya pas awal pandemi. Oh, awal pandemi. Iya. Jadi 2019 akhir ya, 2020 awal. Iya, Nah, iya. kebetulan saat itu saya pindah rumah nih Pak. Oh, tadi di Pindah mana? rumah ke atas. Oh, kakak. Awalnya tetap di perumahan ini. Nah, rumah pindah ke rumah dengan luasan rumah yang lebih Luas besar. lah di atas Sehingga- ya. Betul, di atas, sehingga ada kesempatan untuk punya kolam. Ya, Nah, alhamdulillah ya. Saya bareng istri itu ngobrol-ngobrol. Nah, kolamnya kayaknya harus dinikmati. Nah, ikannya ikan hias. Nah, akhirnya kami sepakat. Selain koi juga ada anggrek, juga ada aglonema. Oh iya, Tapi berarti memang multifungsi yang ya. saat ini memang terus Dikembangkan. dibiarkan dan dikembangkan itu koi dengan anggrek. Koi dengan Nah, anggrek. kalau koi ini awalnya kolamnya satu. Awalnya Kemudian satu, awalnya satu kolam. bisa jadi. Jadi setelah satu kolam ternyata wah ini untuk memeliharanya ternyata bisa. Jadi saya banyak belajar bertanya ya ke yang ahli. betul. Kemudian lihat-lihat di YouTube. Iya, Nah, iya. ternyata ikan yang saya pelihara tumbuh dengan baik. Alhamdulillah ya. Menyenangkan semua keluarga. Akhirnya ya udah kalau kayak gitu kita tambah lagi. Saya nambah tanah di samping rumah. Dibuat ada kolam dengan semua fasilitasnya, jadi Yang ada sama ya. semacam aula, ada Iya, tempat iya. untuk nginep keluarga, Iya. dan yang terpenting ada kolam yang cukup besar, Iya. lebih besar dari yang awal. Dari Jadi awal. kolamnya melingkar bangunan. Wah, Berikan itu bangunan. eksotis sekali ya. Kayaknya Betul. buat istirahat enak sekali ya. Beristirahat enak dinikmati. Betul. Itu kolam yang kedua. Nah, di kolam yang kedua ini saya belajar untuk bagaimana sistem filteringnya, kemudian bagaimana pemeliharaannya yang akan memudahkan nanti saat proses pemeliharaan yang lebih efisien, pembuangan airnya lebih efisien, sehingga saya desain benar kolam yang jadi kedua itu.
Jadi benar-benar memang dipelajari sedetail mungkin ya. Betul. Nah, Iya. sekarang saya merasakan manfaatnya. Jadi kalau teman-teman yang datang itu suka nanya, ini Pak yang bantuin membersihkan kolam berapa orang? Saya bilang saya sendiri. Sendiri. Jadi Itu awal-awal luar biasa ya. Jadi 2 kolam yang di rumah dengan samping rumah itu sekarang ada 5 kolam. 5 kolam. Ada 5 iya. kolam. Nah kemudian setelah yang samping rumah, kemudian kayaknya kita perlu ngembang biakin. Jadi Betul, perlu betul. untuk pemijahan, untuk tempat membesarkan. Jadi pemijahannya itu sendiri ya. Sendiri. Nah sekarang jadi saya udah bagi untuk pemijahan itu di rumah saya Yang di atas? sama yang di atas. Kenapa? Karena indukan dengan ikan-ikan yang besar ada di sana. Oh, di sana Nah, semua. kemudian dari sana setelah dipijahkan, baru saya bawa ke sini. Ini Nah, untuk pembesaran untuk ya. pembesaran. Nah ini farm. Nah, di Iya. pembesaran ini kolamnya saya pilih jadi 3 sementara ini ya. Ah, Jadi yang tengah ini emang kolam untuk ikan-ikan yang besar. Oh. Jadi makin diberi ruang si Makin ikannya geraknya itu berat untuk kan gerak. geraknya Geraknya makin 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 banyak, terfasilitasi. betul. Nah kemudian di tengah-tengahnya juga dari pompa itu memang dibuat air Airnya pompanya makin keluar tuh sehingga si air sirkulasi ya. sirkulasi dan Kayak putaran muter air itu ya. muter. Jadi Betul. kolam yang di tengah dan yang lain juga ya, tapi memang yang tengah ini yang paling baik. Yang banyak, Itu sangat kelihatan sekali Perkembangan dan ini. pengembangannya, pertumbuhannya itu sangat, iya. sangat bagus. Nah kemudian kolam yang di samping-sampingnya kolam ukuran sedang, memang kolam ukuran kecil. Nah kemudian di luar itu yang untuk karantina, kemudian untuk yang lain-lain ya saya udah siapin ada akuarium, ada pet, Ya, ya. ada pet 2, kemudian ada fitur. Ya, untuk itu Jadi ya. saat ini saya masih dalam tahap pengembangbiakan Uji dan coba terus, uji coba pengembangbiakan. terus. Nah, mungkin dalam setengah tahun atau 1 tahun ke depan, nah saya akan mulai memarketingkan. Amin. Saya juga Intinya dari pemahaman selama pengalaman selama ini, saya sudah bisa mengetahui punya keyakinan, ada ya karena sudah mengalami dan mempelajari ya enggak Ya. dari awal Ya. sampai saat ini. ya. Awalnya ikannya ada berapa ekor? Pak Jadi Agus? awalnya ikan yang di rumah itu mungkin sekitar 12 sampai 15. 15 ekor, 12 atau 15 ekor. Jadi, Sekarang mungkin sudah 1.000 lebih. ya, alhamdulillah. Sudah 1.000 lebih, jadi di atas Iya, itu luar mungkin biasa di ya. atas Iya. ada sekitar 200-300 ekor. Di sini ada sekitar 700 ekor, 700, variasi ya. variasi. Kalau ikan yang ukuran di atas 50 itu mungkin saya ada 30-40. Kemudian di antara 40-50 itu ada 200-300. Kemudian ikan yang ukuran sekitar 15-20 cm Itu itu yang yang mungkin kecil ya? sekitar 400-500. Yang paling banyak itu ya. Paling banyak itu. Karena masih anakan Iya. hitungannya begitu ya. Ya. Lalu ini apa namanya? Selain pembesaran ini ya, berarti kan sudah ada yang bisa dihasilkan untuk dijual. Ya. Itu pasarannya berapa kira-kira tuh, Pak Agus? Jadi kalau saat ini saya sudah nyoba di 2 channel ya untuk jual itu. Jadi ada teman yang dia menjadi admin di grup WA. Nah, kemudian saya coba, ayo silakan ambil aja ikannya. Nah ternyata cukup cepat ya terjualnya. Kemudian yang kedua ada teman juga yang memang punya tempat untuk penjualan ikan dengan semua fasilitas pendukungnya. Nah, jadi secara rutin teman saya itu ngambil ke sini, dibawa kemudian Bawa ke sana mereka yang Iya. menjual gitu ya. mereka yang jual. Jadi Istilah kata baru 2 itu. Pak Agus yang produksinya istilahnya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Memang saya lihat dari waktu saya pindah baru kemarin bulan September tuh. Iya. Pertama kenal sama Pak Pilin nih. Ya, sama Pak Pilin ya ini. Pertama saya kenal ya. Dan beliau itu juga ini Pak, Ya. Agus ini juga Ya, hobi sama keindahan ikan ya, karena Oh. sering ikut kontes juga. ya alhamdulillah. Alhamdulillah ikannya pun banyak mendapat. Banyak yang menang ya. Iya. Pernah kontes di mana aja Pak dan bagaimana hasilnya Pak ya? Jadi sebenarnya kontes yang saya ikut itu hanya nyoba aja. Iya. Artinya saya ingin tahu sebenarnya kualitas ikan yang Ikan ada di yang ada saya ini, ini sebetulnya betul. kalau di market ya, Betul. kemudian di hobi seperti Betul. apa. Tapi tujuannya bukan untuk menang. Tujuannya ingin positioning aja. Ya, Nah ternyata peningkatan ya. Nah, ternyata sudah saya coba. Ya ikannya beberapa memang jadi ada yang juara pertama, ada yang juara kedua. Alhamdulillah. Jadi, ini di kondisi
1,5 tahun yang lalu. Artinya saya belum punya banyak pilihan ya. yang untuk ikut kontes. Jadi yang awal-awal aja ya. Dari situ saja udah kelihatan bahwa artinya apabila kita terus ya belajar, coba memahami, menguasai, nanti ikan-ikan itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian kita bisa memilih jenis-jenis ikan mana yang baik, dan mungkin kalau nanti ikut kontes ya kemungkinan untuk mendapatkan apresiasi juga lebih baik. Kalau kata orang Sunda nih, tangannya ini tangan apa sih ya, pokoknya memang dengan binatang atau dengan peliharaan itu bisa mengembangbiakan. Kan ada yang orang merah kucing aja satu, bisa 2, bisa 3, bisa sekian ya. Memang udah ada ya, alhamdulillah ya, sebagiannya dari situ juga. Sebagian juga memang dari ilmu yang kita dan satu lagi peroleh. Mungkin ini kualitas air di lokasi ya, di sini itu benar. saya melihatnya baik. Kenapa? Karena ikan-ikan yang dipelihara itu warna-warnanya ternyata muncul. Kalau yang hitam itu muncul, kemudian yang merah juga strong. Merah. Jadi seperti apa, ada cahaya atau ininya, warnanya itu timbul benar-benar pengaruh airnya juga baik. pH-nya ya bagus ya. pH-nya, memang kualitas airnya baik. Ikan kan tergantung dari situasi airnya, ya, ekosistem yang ada di dalam air ya. Saya juga di rumah waktu kemarin itu lele bagus ya, melihara lele dan nyoba-nyoba itu juga sama belajar. Alhamdulillah sampai kejual. Cuman permasalahannya ketika saya udah mulai sibuk antar jemput ponakan, itu nggak ada yang ngasih makan. Apalagi saya sering keluar kota. Akibatnya apa? Orang di rumah nggak ngerti cara ngasih makannya, mati semua. Tapi ini pembelajaran memang. Kalau kita memang mau sukses di satu bidang, kita memang mesti terjun langsung. Betul. Memahami ilmunya, kemudian dicoba dipraktekkan, sehingga nanti makin ke depan itu kita semakin baik, makin tahu, makin paham bagaimana ini kita mesti menyayangi atau mengkondisikan piaraan kita nih. Karena biasanya kalau kan namanya ikan atau binatang itu kan makhluk hidup. Biasanya kalau memang udah ada sehati ya, alhamdulillah itu bisa sukses. Kalau saya lihat sih ini bukan sukses lagi ya, udah dapatan pernah ikut kontes, terus penjualan juga bagus. Dilihat juga dari pertama punya berapa ekornya, sekarang lebih dari berapa, jadi terlihat bahwa Pak Agus ini ya alhamdulillah sukses dalam memelihara atau berkembangbiakan ikan-ikan koi. Karena ini bukan ikan koi sembarangan, yang punya juga bukan sembarangan juga. Saya punya bukan teman ya, jadi saya mungkin Pak Agus tahu Tiko, Tiko yang hidup 12 tahun tanpa air, tanpa listrik. Nah itu kan banyak yang nyumbang tuh, ada yang namanya Bunda El dan Ibu Yani, itu piaranya orang-orang kaya, piaranya ginian. Ada yang 30 juta, yang gede-gede itu ya. Ada yang berapa tuh waktu itu, malah yang gede yang harga motor mati. Ini kan kalau buat kita mungkin sayang sekali ya, tapi kalau buat mereka yang memang yang sudah ngerti dan memang tahu keindahan ikan ini, pasti akan memelihara. Itu ya Pak Agus, ini boleh saya up dikit-dikit ya. Boleh, nanti saya tampilkan di YouTube saya, boleh ya. Jadi ini yang ukuran sedang ya. Ini kalau lihat kualitas airnya baik ya. Nah, ini yang sedang ya. Filtering ini yang sedang. Jadi ini sedang nih. Filteringnya juga bagus ya. Jadi sistem filternya ada di sebelah kiri semuanya. Yang ini ya. Jadi ini semuanya. Jadi filter di sebelah kiri ini ada 3 filter sebetulnya. Jadi filter yang paling kiri ini untuk ikan sedang, filter yang tengah untuk yang tengah, dan yang sebelah kanan itu untuk yang kecil-kecil ya, yang sedang yang itu kecil ya. Jadi ini sedang, ini yang besar yang ini ya. Yang besar yang tengah. Jadi satu kolam itu satu sistem filter, nggak boleh nyampur. Karena kan pengaruh dari kotorannya juga, mungkin dari pH airnya juga ya. Nah nanti kalau misalnya kita melihat di satu kolam ada ikan yang misalnya lagi sakit, ya berarti kita langsung karantina dan tidak dipisahkan, jangan yang lain terkena penyakitnya, iya nggak? Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Lihat airnya cukup bening, iya bening ya, bening. Airnya bening. Terusnya ikan-ikannya juga ini kebetulan belum dikasih makan. Belum dikasih makan? Yang ini belum dikasih makan, jadi kita sekalian kasih. Boleh, yuk kita lihat yuk. Siapa tahu nanti warganet ada yang mau miara ikan, boleh hubungin Pak Agus.
Atau mungkin nanti ada marketingnya ya gitu. Ini sebetulnya suatu refreshing Pak, ngasih Iya, makan ikan, betul. ya nggak? Jadi sambil ngasih makan ikan itu sebetulnya menikmati Pertama bunyi gerakan. cuk ya nggak? Bunyi air Iya. sama berenangnya ikan tuh. Membuat ini juga apa ya, lebih rileks ya. Nah betul, Lebih relax. Tuh ikan-ikannya lihat tuh, tuh warnanya bagus tuh, oranye tuh ya, ada hitam, putih, oranye ya. Nah ini yang besar-besar ini, yang sudah besar, weh ini pasti mahal. Ini yang besar. Kemudian yang sebelah sana yang lebih Ini yang lebih kecil ya, anakan istilah kata ya. Oh iya tuh. yang lebih kecil lebih lincah. Iya, lebih lincah. Ini yang ukuran kecil nih. Tuh, ada yang kecil juga. Ini insya Allah ikannya sehat karena saat dikasih makan ini semuanya lincah. Iya, iya, kelihatan Antusias. dari pergerakan ikannya ya. Ya, teman-teman kalau memang berminat untuk memelihara ikan koi, bisa ke Pak Agus, bisa ke saya, bisa ke Pak Pilin ya. Ya Pak Pilin ya. Ya. Rumah Koi Bogor aja, langsung ke Rumah Koi Bogor di perumahan Gria Anggreni ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Citerep. Citerep tetangga saya. Walaupun saya juga tinggal di Klender juga Pak. Iya, iya. Masih di sana karena saya masih bertugas jadi RT di sana dan rumah belum laku. Oh. Mungkin kalau Mudah-mudahan bisa cepat pindah ke sini. ya mudah-mudahan kalau sana laku saya tinggal di sini. Soalnya anak-anak semuanya udah di sini semua. Anak saya 3 semuanya udah di sini. Tinggal saya sama istri sama kakaknya istri ya di sana. Tapi kalau nanti kalau memang sana kejual saya semua pindah ke sini. Lihat bagus-bagus ikannya, lihat. Ya. Dengan segini aja ini sudah menghasilkan, wow, alhamdulillah rezeki ya Pak Agus ya. Insya Allah. Hobi menghasilkan Ya. uang, iya itu memang. Kalau saya sebetulnya hobinya main band Pak. Cuman ya ada temennya yang bisa diajak main band. Itu ya memang cita-cita, kalau saya dulu cita-citanya ingin buat studio band, cuman nggak kesampaian karena memang saya suka musik. Sekali bisa main musik bisa disewakan juga. Nah itu nggak kesampaian. Nah jadi YouTuber aja deh Pak. Itu lihat tuh, waduh ikannya bagus, kuningnya kuning putih. Itu kalau warna memang kisaran putih, hitam, oranye ya, kuning ya, Pak ya. Yang paling banyak sih jenisnya bosangke ya. Putih hitam merah ya, putih hitam merah ya. Yang paling banyak itu putih merah kohaku, kemudian sangke dengan soa. Jadi kalau lihat ini yang putih merah itu memang yang paling Dominan ya. Itu soa atau sangke. Tapi memang saya sering lihat ikan koi ini banyak kan yang seperti itu. Ya. Ya. Ada jenis lain yang putih hitam itu Putih hitam. Viro. Putih kuning ada hariwake, ada yang kepalanya kayak bondol merah ya seperti ini. Nah itu Oh, namanya tangke. Jadi memang udah ada jenis-jenis ya Pak ya. Nah ini Pak Agus mah sudah pengalaman masalah ikan. Jadi alhamdulillah saya jadi tahu nih Pak Agus. Iya, jadi saya dapat ilmu baru ini masalah perikanan. Ya. Bagus untuk pertama refreshing buat kita, apa namanya, jika ada kepenatan, ada pikiran-pikiran yang macam-macam masalah, kesini aja ya, kasih makan ikan, lubuk-lubuk, aduh lihatnya, apalagi bunyi air, ya enggak? Di desa kan begitu kan, di desa. Oh, jadi kita punya pikiran jauh lebih fresh, ya enggak? Terima kasih nih Pak Agus atas izin ya. Nanti saya apa namanya, saya upload ke YouTube saya sama ke TikTok saya.
mudah-mudahan nanti banyak yang berminat. Jika memang itu rezeki, ya alhamdulillah ya. Yang terpenting bagaimana kita mau usaha, itu aja. Ya ya. Ya. Itu. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, itu sedikit eksplor saya. Kebetulan memang ada rumah rumah koi Bogor nih. Rumah koi Bogor yang mana di sini budidaya ikan koi ya. Jika memang ada yang berminat boleh langsung ke rumah koi Bogor. Ketemu dengan Pak Agus ya. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke.